silikon banyaknya Pak, bukan chemicalnya. Kalau saya bilang begini, apa sih beda organik dan kimia? Tak tanya, boleh angkat tangan lah sekalian. Apa beda organik dan kimia? Sedangkan proses kimia pasti Bapak pakai pupuk kandang terjadi penguapan, itu kimia nggak? Nah ya, kopi panas diaduk kasih gula, prosesnya apa? Prosesnya kimia, penguapan, penyerapan, begitu Pak. Nah, saya masih bingung. Yang saya ketahui secara garis umumnya adalah yang penting tanaman tidak makan tanah, tanaman makan dari air uraian tanah, tanaman tidak makan pupuk kandang Pak, tanaman makan dari air uraian pupuk kandang. Tentunya airnya saja. Kalau air tercukupi, pH-nya tercukupi, berarti dia akan tumbuh dengan sempurna. Lah, biasanya nggak maksimal, faktornya banyak, mungkin di bawah naungan, atau nggak kena sinar matahari langsung, atau kurangnya fotosintesis, atau faktor tanahnya, atau dosisnya mereka kurang maksimal, atau mungkin bapak pupuk, bapak serot ternyata hujan, nggak diserap oleh tanaman, gitu kira-kira. Jadi harus pengecekan detail Pak kalau itu Pak. Jadi saya nggak bisa berkomentar panjang tuh Pak, garis bawahnya bahwa Mega Brilliant triple 18 agrosawit 12/32 kami melengkapi kandungan yang ada pembenah tanah. Gitu Pak ya. Jadi kita harga lebih mahal tapi penggunaan lebih sedikit, efisiensi lebih dapat. Kira-kira begitu. Tanaman hias bisa Pak? Gimana? Tanaman hias. Semua tanaman. Bisa. Oh kalau hidroponik ada jenisnya Pak, tapi boleh coba karena hidroponik kan ada pupuk AB kan Pak, makanya AB mix, ya kan? Nah, A-nya itu apa, B-nya apa? Nggak mungkin saya jelaskan Pak, ini pupuk nggak payu Pak. Saya jualan juga pupuk AB mix itu untuk sanitasi hidroponik, saya banyak pupuk itu juga. B-nya pakai apa, A-nya pakai apa, jadi saya tahu betul karena saya buat juga. Tapi Bapak coba dulu bisa cek pakai PPN-nya bisa, karena ini pemuliaannya lebih susah, lebih mahal betul. Nah, yang ini 20.000, yang ini mungkin jauh lebih tinggi, beda. Yang ini pakai sekilo 2 kilo, yang ini pakai segram 2 gram 3 gram 1 on 2 on, lebih sedikit konsentrasi. Loh Pak, kan kenapa ya kasih banyak? Tak kasih tahu Pak. Tanaman makan dari buah. Yang pertama stomata, mulut daun di bawah daun. Ingat-ingat, mulut daun di bawah daun, makanya nyemprot seharusnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Petani nyemprot dari mana? Petani dari nyemprot dari mana? Dari atas. Dari atas ke bawah. Atas itu namanya mantel atau punggung. Disiram kuah, marah nggak? Mulutnya tuh di sini, bukan di sini. Petani naik makanan gitu. Cara memberi makan aja sudah salah. Itu cara teknis mengedukasi. Sampaikan bahasa yang sederhana. Yang kedua, mulut, akar di mana? Di tanah Pak. Dengan cara apa? Disiram, dikocor, dipoket, ditabur, terserah Anda. Itu tapi di bawah punya syarat-syaratnya, pH-nya harus di atas 5-7. Nah, biasanya untuk menaikkan pH bagaimana? Tambahkan kapur dolomit. Banyak, makanya kalau orang Tuban, orang beli dari dolomit dari Tuban dan lain sekitarnya ini, kalau musim hujan biasanya ditabur dolomit, kapur dolomit. Itu Pak meningkatkan pH. Lah kuncinya bagaimana? Untuk pH-nya 4 pengen ke 5 kan, minimal 5-7 baru tanaman mampu menerangkan nutrisi. pH-nya 4 pengen ke 6 tambahkan 2 ton. 4 pengen 7 tambahkan 3 ton. 4 pengen 5 tambahkan 1 ton. Dan ternyata ada harga dulu pas lagi mahal, misal 1.000 Anda buang ke lahan. Dan ada solusi lainnya, ada Pak. Apa? Agrosawit, Mega Brilliant juga ada pembenah tanah di dalam. Jadi sudah kita lengkapi, bukan cuma NPK saja, makro mikronya ada, boron ada, Cu ada, lengkap lah kita lengkapi betul kandungan di dalam. Jadi memang kita jadikan satu SCTP 1 untuk Semua. Kesimpulannya adalah kalaupun mungkin saya cuma paskro, artinya paskro diterima di Malang. Padahal kalau yang tadi paskro yang kita jual itu induknya juga di 18 itu. Artinya apa? Kalau paskro fotosintesisnya bagus, saya yakin sumbernya sama 18 pasti lebih bagus. Anda masih nggak punya repot. Anda yakinkan orang lain. Sederhana Pak. Ini urgensinya gampang gitu. Masa saya ngajari di sini nggak enak ada bos saya di belakang nanti yang mengajarkan gitu.
Ya, tawarkan aku menawarkan produk yang lain waktu berapa tahun yang lalu, 2013, 2014, 2015, produk-produk serupa begini. Susahnya juga minta ampun, Pak. Orang nggak percaya, Pak. Tapi endingnya ketika kita coba terus, ada mereka akan bagus. Dan saya yakin, Pak, kayak tadi Masnya tadi, kalau memang pertama tadi saya jawab, kalau Anda pengen expert di ini, ya sudah fokus pada pertanian. Literaturnya banyak, tapi saya sampaikan begini, Pak. Saya pernah mengisi acara waktu itu di Salatiga. Kalau saya ingat saya di Salatiga, karena ada Trokajaya waktu itu, komunitas petani 800 petani. Saya pernah mengisi acara, saya jelaskan begini. Kandungan N, saya tuliskan pakai PowerPoint, NPK, nitrogen, fosfat, kalium, boron, Cu, zinc, Mn, Fe, hepta, mono, dan lain sebagainya. Jelaskan 5 jam saya jelaskan kandungan. Apa itu N? Apa itu P? Sumber P dari mana? P205, mono, diamo, dan macam-macam saya jelaskan 5 jam. Itu totalnya apa yang totalnya? Ngantuk. Paham, Pak? Paham. Saya jelaskan 5 jam kandungan, Pak. Waktu saya selesai pulang sama asisten itu kan, pulang sampai apotek, loh, ini rombongan tadi hampir apotek ngapain ya? Begitu, saya berhenti tanya, Pak, ngapain? Beli bodrek, Pak. Cukup lama bagi saya, karena umur saya masih 40-an lah, belajar cukup lama. Ketika saya ingin belajar masalah pupuk dan pertanian kan butuh beberapa. Kalau saya mendirikan, menginjakan kaki saya berikan pasal 2001 sampai sekarang berapa tahun? 20? Yes. Siapkah teman-teman sampai 20 tahun ke depan belajar expert di bidang Anda? Butuh waktu kan, Pak? Time ya? Oke. Bikin pertama pupuk, saya bikin pupuk, Pak. Oh, saya dulu belajar pupuk kan banyak, ceritanya banyak. Saya bikin pupuk, saya rancik, saya kasih ke tangga-tangga buat spray dan lain sebagainya. Hasilnya, Pak, oh alhamdulillah, Pak, mati semua tanaman, Pak. Mati, Pak. Proses, Pak, jangan dikira enak. Sekarang produknya banyak, ratusan karya Indonesia, Malaysia banyak. Bahkan begitu proses kita panjang. Tahu betul saya. Kemudian bikin produk lagi bagus, buahnya banyak, nggak ada daunnya, lolos, Pak, jelek. Ada bikin produk lagi, daunnya banyak, nggak ada buahnya. Jadi banyak prosesnya. Itu kalau Anda ingin belajar begitu, Anda butuh waktu jam terbang cukup lama. Tapi saran saya begini, meskipun saya tidak punya kebun seluas teman-teman yang ada di Kalimantan, Sumatera, yang punya sampai puluhan ribu hektar, punya sampai, tapi minimal apa? Saya sebagai ikut andil pemilik. Kenapa? Pupuknya pakai saya. Karena kebutuhan sawit itu 70% adalah pupuk. Dia nanam, belinya ke saya. Sama saja, dia jual buahnya, dia kasih makan pupuk saya, buah dijual, dia beli ke saya, uangnya muter. Sama, tidak harus memiliki kebun yang luas, tapi Anda bisa menikmati hasil yang sama sebanding dengan kebun yang luas. Ini mindset dulu, Pak, ya. Jadi boleh Anda mau belajar, boleh. Kalau Anda terus mempelajari terus, ya Anda yakin bisa. Tapi butuh waktu, butuh proses. Itu nggak dapat apa-apa. Anda jual 1000 ton, dapat bonus paling jalan-jalan Singapura, Malaysia, diskon sekian. Paling kalau akhir tahun dapat kalender, betul nggak? Tapi BTP jual beli pupuk NPK dapat Pajero, dapat uang 1 miliar. Itu yang luar biasa BTP. Dan saya tidak bisa begitu jual aja. Itu sebagai solusi koncone uang kesulitan tadi sebenarnya. Gitu. Nah, terkait dari Anda dari sebagai konsultan kan satu, yang penting pahami produk Ketoli dulu, kan begitu, Pak. Nah, kalau Anda pengen saat ini pengen jadi konsultan pertanian, Anda harus butuh waktu cukup lama. Kalau saran saya, Pak, bunyikan klaksonnya supaya sekitarmu tahu di mana keberadaanmu, Pak. 6 orang sekitar kita kan akan tahu kebiasaan kita. Kalau kita beda terminal, ya nyon saya, Pak, ngomongnya pasti kasar, Pak, jambut dan lain sebagainya. Panggil peserta, mungkin Anda nggak di luar Jawa, Anda di Surabaya, tapi siapa tahu teman Anda di Surabaya, teman Anda di Kalimantan, teman Anda di Sulawesi, ada daerah sawit, itu bisa menggunakan. Itu bicara agro sawit. Kalau bicara Mega Brilian ini nanti Insya Allah akan kita launchingkan di Agustus, September akhir atau Oktober sudah kita
launching untuk persiapan masa tanam di akhir tahun, Pak. Jadi harapannya memang ini sangat bagus, sangat oke. Dan hari ini kita sudah naik kelas PTBIS, bukan jual pupuk mikro lagi, tapi jualnya sudah kelasnya NPK. Jadi sederhana itu saya sampaikan, Pak. Tapi mungkin habis ini ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Jadi di sini nanti ada kemasan, ada tulisan Cina, ada tulisan Indonesia, ada tulisan Arabnya juga, Pak. Loh, ada di sini, Pak. Ada gambarnya, mungkin saya tampilkan, Pak. 5 kilo. Bisa ditampilkan, ada mitra atau distributor wilayah di daerah Serat. Oh, hari ini panen raya. Tiap hari omsetnya gede-gede itu. Tapi berbalik dengan mitra Jawa Timur, Pak. Tapi nggak usah khawatir. Hari ini akan saya sampaikan perdana untuk Jawa Timur dan sekitarnya bahwa ke depan ada produk NPK triple 18 dan akan kami launchingkan segera dalam waktu dekat. Jadi artinya di situ buat apa? Karena kemarin kalau mitra, kok sana dapat NPK di Jawa nggak dapat NPK? Ini makanya NPK 18 ini supaya di Jawa bisa menggunakan semuanya. Nggak saya sampaikan banyak panjang kali lebar. Kenapa? Karena yang agrosawit banyaknya di Jawa dan teman-teman nggak tahu tanaman sawit. Lihat saja nggak tahu. Saya jelaskan dengan saya sebenarnya tidak ada seminar apapun, Pak. Apa yang mau saya sampaikan? Orang minta NPK sudah NPK. Judulnya apa, tipenya jelas terpampang. Petani butuh. Di luar Jawa itu banyak, Pak. Pengguna-penggunanya banyak sekali. Bahkan saat ini, Pak, ini memang harus kebanggaan PTB juga. Agrosawit masih menjadi perbincangan trending topik tertinggi di komunitas kami di perhubungan Indonesia. Masih jadi perbincangan, ya. Oke. Karena kami juga punya spek-spek yang memang bagus dan kami punya produk sangat banyak sekali. Dan mungkin itu yang saya jelaskan sederhana dari produk. Loh, mereka yang biasa pupuk tontonan aja yang karo 50 kilo mereka nggak komplain, kok Anda komplain? Rubah mindset mental Shopee. Bapak caranya boleh, Bapak tabur boleh, Pak. Tapi nggak sayang, kan pupuk menguap, Pak. Jangan kita water slow. Pulih, water slow larut asam dan larut air cepat sekali samanya. Makanya reaktifnya sangat cepat sekali. Anda tanam saja pakai drone. Loh, penggunaannya berapa? Tergantung anggaran Anda. Terkadang petani bingung, Pak, ini pemakaian harus berapa? Bebas. Suka-suka Anda, nggak usah Anda ngatur-ngatur petani, Pak. Petani lebih pintar, Pak. Mereka lebih hebat lah ibaratnya. Memformulasikan itu. Jadi Anda jangan sok kanan, bukan begitu, Pak. Kita ini, kalau Anda sebagai penjual, jadilah penjual yang baik. Sampaikan apa ini pupuk. Tipe apa? NPK. Tipenya berapa tuh? Baca, Pak, 12-32. Buat apa? Buat sawit, buat tanaman ini. Bisa? Bisa. Dan kita juga usah jelasan lebar kemana-mana. Karena kita harus jadi pedagang yang jujur, Pak. Jujur ayam, jujur kacang hijau. Kayak gitu. Makanya kita pengennya hari ini bersama PTBIS dan kami bisa menyampaikan per detik ini kami punya produk NPK Water Solid Fertilizer pertama masuk Indonesia bersama PTBIS. Besar di atas standar kita yang bertulisan 32, kami di atas 33, 34, 35 bahkan lebih. Jangan subscribing lab kan masing-masing 21 orang lab satu-satu, Pak. Ya kan? Tidak apa-apa, itu sebagai kemantapan Anda karena kita menjual sesuai dengan spek yang kita cantumkan varian SHI kita. Nah, penggunaannya, Pak, dengan cara bagaimana? Ditabur, dipoket, kan gitu. Jadi agrosawit perlu ngelap yang sehari 3 kali, kan ngelap paling 3 juta, Pak. Sehari 9 juta nggak apa-apa orang kaya aja, ya kan? Ambil 1 ton atau 100 kilo, ambil 4 sampel, dilabkan. Dia ketika suku video boleh, LS Pro boleh, silakan ke badan-badan riset yang memang sudah capable di bidang. Nggak apa-apa, karena kami bisa menjadi bahwa produk kami on spec, sesuai dengan spek varian SNI. Kenapa? Karena sekarang maraknya pupuk-pupuk yang tidak spek, Pak. Nah, SNI begini, SNI itu punya batas ambang 8%.
Kalau saat ini agro sawit 12,632, 12%-nya ini seharusnya kalau dia di minus 8, minimal minus 8, 11,04%. Kalau kurang 11, Bapak boleh tuntut kami. Kira-kira begitu. Boleh, itu peraturan negara, Pak. Kami siap. Karena kami bisa menjawab bahwa produk kami on spec. Dan terkadang sekarang banyak sekali pupuk yang izinnya 15, isinya 1,0, sama sekali tidak ada isinya. Untuk Mega Brilliant ini Pak, gini, saya tanya dulu, padi itu biasanya dalam 1 hektar 10.000 Pak. Bapak harus tahu dulu, kalau Jajar Lego itu berapakah titik tanam dalam 1 hektar? Ada yang tahu? Boleh katakan Pak? Tak kasih traktornya sampai kopi. Iya dong, kita harus rasain. Gini, kebutuhan dalam satu perakaran pada ini butuhnya 30 cc nutrisi tercukupi. Bapak bisa menghitung. Kalau Bapak stomata, beda. Bapak semua. Nah, dalam 1 hektar padi jika menggunakan seperti jagung, Jajar Lego yang memang 25 itu berisi 66.666 lubang tanam. Tinggal hitung ada berapa akar, kan harus ada hitung Pak berapa hal. Kebutuhan usia kita hitung. Jangan sampai misal begini, contoh lainnya. Saya punya sawit 1 hektar. Ternyata tanamannya yang biasanya SPH-nya satuan per hektarnya 130, disi cuma 1 pohon. Masa itu 1 hektar? Ya kan? Hitungnya per pokok, kebutuhan ada per tanaman. Nah, dalam 1 hektar padi 66.666 lubang tanam. Jika double row atau twin row, hitung kalikan 2 aja. Ada 22.223 lubang tanam. Nutrisi kita ikutkan. Contoh, bisa ternyata 1 on dalam 1 tangki Bapak semprotkan. Jadi dalam 1 kilo 5 kilo itu berarti bisa untuk 50 tangki. Kalau 1 on per tangki 50 tangki. Nah, dalam 1 hektar itu biasanya menggunakan 15 sampai 16 tangki sekali aplikasi. Jadwalnya kapan? Umur 7. HST setelah tanam, sebelum juga boleh, sebelum tanam boleh. Yang penting begini, padi itu kan ono cadangan makanan namanya koder Pak, cadangan makanan. Dia akan habis 18 hari. Jadi ketika bayi lahir itu punya bekal makanan Pak, 18 hari. Nah, terkadang petani kita ini, yang masalah kita ini, ketika Anda semai padi itu dibiarkan sampai dipindah ke lahan umur berapa? Selawe dino 25 hari. Kenapa? Pak, kenapa nggak dibikin 18 hari? Karena cadangan makanan kan itu 18 hari. Kenapa dipindah umur 25 hari? Oh Pak, kalau kita pindah umur 18 hari, waktu dipangan nyuyu katanya. Anggapannya kalau dipindah 25, ini giginya rompal mungkin. Jadi gitu kan? Padahal cadangan makanannya sampai 18 hari. Jadi 18 ke 25 ada jeda. Dia nggak makan. Nah itu bicara vegetatifnya dulu. Jadi seharusnya waktu penyemen juga kita kasih makan, dipupuk. Setelah itu umur berapa? Umur 7 setelah pemindahan lahan. Setelah pindah lahan, HST, hari setelah tanam itu, hari setelah munculnya tunas. Kalau perimpangan, nah, Anda tanam hari ini, 7 hari lagi Anda itu mundur 7, itu sudah mulai penyemprotan Pak. Umur 7, 15, 30, 45, terakhir 55 boleh. Karena padi itu masa 2-nya, masa vegetatifnya mulai 0 sampai ke 45 hari. Generatif itu 45 hari. Padi hamil umur 45 hari. Makanya pas umur 45 ini butuh generatif Bapak pupuknya dipacu. Terkadang petani enggak, kalau sudah hamil, sudah dia butuh nutrisi, nggak disemprot lagi, nggak dipupuk lagi, nggak mau. Kenapa? Karena wah kalau saya macam-macam lah. Padahal nanti kalau ada tambahan lagi bagus Pak, karena apa? Dia akan mengisi. Biasanya turunnya itu karena fotosintesis, kurangnya matahari. Nah, fotosintesis ini mengisi pada bernasnya padi tadi, itu biasanya penyemprotan di umur 55 hari untuk bekal sampai dia panen. Gitu Pak ya? Umur 7, umur 15, umur 30, 45, 55. 5 kali aplikasi HST setelah tanam. Sebelumnya boleh Bapak semprotkan ke lahan boleh. Jadi pemakaian kalau padi jagung boleh, itu 1 on untuk 1 tangki.
Berarti 15 sampai 20 liter lah kira-kira begitu, tangkinya ukuran beda-beda. Nah, jadi ini bisa untuk kalau dalam satu kemasan 5 kilo bisa untuk 50 tangki. Loh Pak, ini kalau nggak kita spray kita kosongkan boleh? Boleh. Jadi saya pakai suka-suka Anda. Petani mudah Pak ngitungnya Pak. Kalau pupuk starter nggak paham, sudah kayak 1 sendok pertanaman kopi, kayak 1 sendok sudah paham. Mereka nggak paham. Mereka sudah sangat paham. Tapi kita bantu, nanti ada barcode, ada tulisan di belakang untuk SOP tata. N ini bisa dikatakan dari NH amonium dan NO3, sumbernya ada 3. Ini antara oksigen dan nitrogen, Na. Ini dari amonium, penggabungan lagi OSI dan lain sebagainya. Nggak mungkin saya jelaskan, tambah mumet sampai. Oke, penyusun. Harganya beda-beda Pak, karena prosesnya beda-beda, menangkap unsur E-nya dari beda-beda gitu. Makanya harga beda-beda. Nitrat pasti lebih mahal daripada amonium, kayak gitu. Lah, ini sumber N saja. Kalau mau murah pakai yang paling murah yang mana? Gitu penyusunnya kan begitu. Sumber P itu banyak juga Pak, banyak. Yang paling biasanya murah namanya RP, rock fosfat, ya kan? Dipetahin lagi ke namanya apa? SP, super fosfat 36%, ya. Petani paham lagi, bilang yang lebih tinggi, TSP, triple super fosfat 46%. Ini rata-rata yang jauh, dan saya tidak menggunakan ini Pak. Saya menggunakan yang jauh daripada ini, diamu, monoamu, heta, hexa, mono. Gak mungkin saya detailnya juga, dan mungkin sama juga bingung juga. Dan tipenya banyak, 11 10 50 24 21 dan banyak sekali. 1261 tipenya banyak, penyusunnya berbeda, harganya pun beda-beda. Makanya yang bagus, dan itu rata-rata water solid, larut air. Kenapa water solid? Supaya pupuknya mencair, Pak. Cair itu gini Pak, cair, hiduplah seperti air wudhu, mencair. Nah, ya. Ini water selalu beda penyusunnya. Jadi kami kenapa murah? Ya kalau mau murah ya pakai fosfat aja, pupuknya pasti murah-murah Pak. Karena penyusun bahan bakunya pasti murah yang umum. Ini baru bicara 2 saja, belum K2O. Ini pun banyak penyusunnya. Kami punya protein yang ada 98%, 78%, 62%. Ini melibatkan ada macam-macam, ada muriat of potas, MOP, SOP, banyak sekali penyusunnya Pak. Mumet sampean, aku dia mumet tak sama tidak belum. Itu banyak penjahatnya apa? Kalau mau harga yang lebih murah kami pun ada, tapi tidak mau. Kenapa? Karena filler begini. Pernah nggak? Lebih mahal daripada itu. Bedanya begini. Kalau saya sampaikan nggak enak juga ya. Saya punya produk serupa Pak. Saya punya produk 18 yang harganya pun sama, 18.000, 20.000, murah Pak. Tapi pembuatnya berbeda, penyusunnya berbeda. Contoh, kalau kita mau bikin tempe yang enak, kedelainya itu harus memilih yang paling bagus. Kalau kita kedelainya pun sudah nggak bagus, rasanya pasti berbeda. Jadi penyusun juga sangat penting. Makanya kenapa mahal, kenapa tidak? Karena proses pemulihan, karena banyak Pak. Tapi nggak mungkin saya jelaskan detail di sini. Tapi saya kasih boleh. Hari ini tak kasih. Oh, minum. Kan saya tanya kopi. Kopi ini, kalau Anda di airport, di KLCC, di Jakarta, di Surabaya, harganya berapa? Beda. 40? Itu bartender itu Pak. Padahal kopi sederhana Pak. Kopi itu modalnya berapa sih per kilo? Mau itu sesuai itu tidak? Enggak. 40.000 per kilo sekarang. Itu Anda kalau cuma. Kalau Anda nanam sendiri, Anda pupuk sendiri, modalnya tak lebih dari 10.000. Begitu kan? Nah, kenapa biji kopi green bean itu harganya sampai 100.000?
sampai 150.000. Padahal dalam 1 kilo 1000 gram itu dibagi rata-rata kopi, roasting kopi itu 15 gram. Saya ahli kopi loh Pak, saya punya warung kopi loh Pak. Tahu betul, roasting yang bagus pakai tembaga. Kenapa? CU karena manisnya keluar gitu kan, sayurnya keluar. Jadi kopi ini 1000 gram dibagi 15 gram sekali aplikasi dalam 1 gelas itu pasti butuhnya jadi 60. Kenapa mahal? Dan kenapa ada kopi yang harga 3.000, ada kopi yang harga 50.000 di bandara itu Pak? Kalau Anda mau beli, bartendernya itu kalau mau gini-gini ya, wah Pak, berapa Pak? 50.000 saja. Lu pakai saja loh Pak. Di sini aja warung sebelah 3.000 mawon kok. 5.000 mawon, di sana 50.000 saja. Apa yang bikin mahal? Ya mungkin sewanya mahal. Yang pertama, tapi berbeda begini. Kenapa ada kopi yang memang rasanya berbeda dengan kopi? Biasanya kopi yang murah itu kopi jitu Pak. Kopi sisi campuran jagung pitu, makanya murah kan begitu. Itu namanya filler Pak, filler. Kalau Bapak tadi saya sampaikan, kalau Pak Didit bilang kenapa harga bagus 100 gram aja bagus, apalagi ini 5 kilo Pak, sebagus apa bayangkan. Itulah kemurahan kita. Bapak tak kasih 5 kilo dalam 1 karung, Anda bisa pakai suka-suka Anda, tapi jangan ngirit-ngirit Pak, nggak lompat, nggak ngirit-ngirit. Bagus Pak, itu bagus, itu akan menjadi salah satu primadona terbaik nanti di Jawa Timur. Triple 18. Terima kasih, silakan. Produksi besar Pak, saya punya produk pupuk yang saat ini kami suplai sangat banyak, ratusan ribu ton per tahun kami suplai Pak ke dari beberapa produsen kami, dari produsen saya produksi pupuk-pupuk itu. Tapi saya begini Pak, ya memang kami jumlah kuotanya besar, produksinya besar, pengirimannya besar, tapi hebatnya PT BES, kami tidak punya marketing sebanyak PT BES Pak. PT BES ini marketingnya banyak sekali, Sabang, Merauke, ujung ada, di Malaysia ada, di Thailand ada, di Brunei ada semuanya. Saya bayangkan ini kalau pasukan nyerbu habis semua Kalimantan ini. Makanya kan NPK ini baru 2 bulan launching, 3 bulan launching sudah menjadi trending topik. Karena apa? Karena lonjakan yang luar. Ya, saya mungkin teman-teman udah paham kalau caranya bagaimana. Anda klik nanti muncul, dibaca di situ cara pakai dan pakai lain sebagainya. Anda nggak usah ribut, pekan yang gunakan aja gampang kok. Anda ribut-ribut ngapain gitu, ya kan? Ini ada barcode Pak. Barcode ini Anda scan pakai handphone, udah muncul cara pakai, ya kan? Ngapain kita harus jelaskan detail-detail, karena ini di luar jalan orang tidak ada pertanyaan Pak. Tapi yang bersih terkadang mana buktinya, masa iya, ya gitu kan, nunggu terus. Yang bisa sudah tiap hari ngitung duit, ditimbangi duitnya Pak, kan banyak belinya Pak, serius Pak. Untuk semua jenis tanaman Pak. Kalau tadi saya sampaikan agrosawit memang untuk tanaman PM, karena sawit ada 2, ada 3 kategori. PM pre-nursery pembibitan, yang kedua TBM tanaman belum menghasilkan, yang ketiga ada namanya TM, ada TM1, TM2, TM3, kira-kira begitu. Apa TM? Tanaman menghasilkan. Kalau agrosawit tadi tanaman yang memang menghasilkan, yang sudah berbuah, masa generatif. Tapi kalau yang untuk Mega Brilliant ini memang untuk semua jenis tanaman, boleh mau padi, mau jagung, mau kentang, mau apapun, karena masuknya pupuk starter, pupuk seimbang. Seperti yang lain adalah 15, 16, 16, kan begitu. Ini 18. Mantap. Kemasan kira-kira 5 kilo Pak, kemasan 5 kilo bisa dibagi cukup banyak sekali untuk tanaman, karena bisa dispray maupun bisa ditabur. Pupuk tabur serbaguna bisa Pak. Bapak ambil 1 on, masukkan 1 tangki, kemudian Bapak semprot semua ke tanaman, boleh. Bapak males semprot, ya sudah kasih 1 sendok 1 lubang tanam, boleh. Jadi semua bisa pakai. Dan hasilnya, biarkan tanaman yang berbicara. Bagus Pak.
on spec Pak, kami jualnya sudah banyak Pak, sudah punya saya produk merek ini, sudah merek lain maksudnya, tipe ini banyak, memang produknya bagus, bisa semua pakai. Jadi saya harap apa, semoga nanti di Jawa Timur bisa maksimal dipupuk seimbang, kami bisa untuk semuanya, mau Anda apa tembakau, mau kopi, mau padi, mau jagung, semua. Yang penting satu Pak, Anda siram, Anda kocor, Anda taburkan, jangan dekat makam atau kuburan. Kena yang mati hidup lagi. Mega Brilian 18 saya nggak tahu ya, Anda baca kalau Rp1.000 saja, tapi rata-rata orang banyak, ada juga yang dia posisinya lebih daripada 1.000. Kalau dia 3.000 atau 4.000, jualnya 100 ton per bulan, ya sudah dapat 300 juta Pak. Marginalnya itu per kilo Pak, per gram bahkan. Hitungannya begitu, itulah enaknya MPK. Jadi kalau masalahnya keterangan ini mungkin ada tim-tim yang lebih paham menjelaskan. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa saat ini di luar Jawa mereka berbondong-bondong menjual dengan tonase yang sangat besar.